Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara. Kembali pagi hari ini kita akan menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Sarapan pagi hari ini akan menguatkan dan juga memberikan kepada kita pengertian-pengertian yang lebih dalam akan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini saya mau berbicara tentang satu topik yang mungkin umum, tetapi seringkali kita masih bertanya-tanya atau seringkali kita masih bingung apakah boleh, apakah tidak, berdosa atau tidak. Yaitu tentang satu kata yang mungkin akrab sekali dengan kita setiap hari, yaitu marah. Sikap marah yang mungkin tanpa sadar itu seringkali muncul dalam diri kita setiap hari, namun kita tidak tahu tentang kebenarannya. Saya percaya kita semua pernah marah, saudara. Saudara pernah marah, saya pun juga pernah marah. Tapi apakah kemudian marah itu berdosa? Apakah kemudian marah itu salah? Tidak ada catatan di dalam Alkitab bahwa marah itu berdosa atau tidak. Tetapi itu memberikan kepada kita satu pemahaman bahwa marah itu tidak berdosa. Tapi hati-hati, karena marah itu dekat sekali dengan dosa. Marah tidak berdosa, tetapi marah itu dekat sekali dengan dosa. Terbukti bahwa Tuhan Yesus pun ketika dia ada di dalam dunia ini, dia pernah marah. Dalam Markus pasal 3 kita bisa melihat Yesus marah. Di sana bahkan dikatakan marah dan sedih ketika dia melihat orang-orang Farisi pada waktu itu mempertanyakan ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus juga pernah marah, bahkan dia mengusir, dia membalikkan meja-meja yang ada di bait suci pada waktu itu, karena bait suci sudah tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Sudah dijadikan tempat untuk berjual beli dan sebagainya. Yesus juga pernah marah dalam Markus pasal 10. Dia marah ketika murid-muridnya melarang orang-orang tua membawa anak-anaknya kepada Yesus. Nah, dari tiga hal ini kita bisa menemukan bahwa Yesus pernah marah. Dalam perjanjian lama pun kita juga melihat bagaimana Tuhan murka, Tuhan marah, baik kepada bangsa Israel, kepada bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa di luar Tuhan, atau mereka yang tidak mau taat dan tidak mau tunduk kepada Taurat Tuhan. Tapi kita tidak bisa menyamakan antara marahnya manusia dengan marahnya Tuhan. Kemarahannya Tuhan itu kudus. Artinya kemarahannya Tuhan itu tidak dipengaruhi, tidak disebabkan, dan juga tidak tergantung kepada perasaan-perasaan negatif. Berbeda dengan manusia. Manusia memang bisa marah, marah untuk kebaikan dan lain sebagainya. Tetapi yang saya katakan di awal tadi, marah itu dekat sekali dengan yang namanya dosa. Karena manusia cenderung masih hidup di dalam daging, dan ketika marahnya tidak betul-betul dikuasai, tidak betul-betul ditaklukkan, maka marah itu akan bisa berubah menjadi dosa. Nah, hal ini yang mau kita perhatikan bersama-sama. Coba kita buka satu kebenaran dulu dalam Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-8. Mazmur 37 ayat yang ke-8 berkata demikian: "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan." Memang marah itu tidak berdosa, tetapi ketika kita bisa menekan emosi kita sebaik mungkin, artinya tidak lekas marah, tidak cepat marah, itu lebih baik. Supaya apa, saudara? Supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Dan seperti kata pemazmur, kata Daud di sini, tidak kemudian itu bisa membawa kita kepada kejahatan. Maka berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu sebisa mungkin. Tidak bisa disamakan sekali lagi antara kemarahannya Tuhan dengan kemarahannya manusia, karena kemarahannya Allah tidak terkait dengan perasaan-perasaan negatif. Oleh sebab itu sebisa mungkin kita tekan, kita kuasai diri kita untuk kita tidak menjadi marah. Tetapi kalaupun itu perlu, kita mau perhatikan apa kata firman Tuhan mengenai marah.
Kita awali dulu dengan Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-26 dan ke-27. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-26 dan ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan, apabila kamu menjadi marah. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi kalau kita marah, jangan sampai buat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum pada amarahmu. Perhatikan ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi marah itu dekat sekali dengan dua hal. Marah itu dekat dengan yang namanya dosa. Artinya kalau tidak dikendalikan, kalau tidak dikuasai, maka akan berpotensi untuk menjadi dosa. Dan yang kedua, marah itu dekat sekali dengan iblis. Maka dari itu firman Tuhan katakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita sudah marah, maka jangan berikan kesempatan kepada iblis untuk bekerja. Karena marah itu adalah peluang besar, celah besar untuk iblis masuk, adalah kesempatan yang besar untuk iblis kemudian menunggangi marah kita. Menunggangi marah kita. Menunggangi perasaan kita yang sedang tidak menentu itu untuk makin memperburuk keadaan kita. Nah, ada beberapa hal yang saya coba catat di sini, saudara, mengenai tentang marah. Marah itu boleh, tetapi kemudian marah apa yang tidak boleh? Marah itu manusia, wajar manusia bisa marah. Tapi batasan-batasan mana marah itu sampai kemudian berdosa? Marah itu tidak boleh kita teruskan. Marah itu tidak boleh kita punyai dalam diri kita. Yang pertama, Efesus pasal 4 ayat ke-26 yang kita sudah baca tadi. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Perhatikan di sini baik-baik. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi yang pertama, marah yang tidak boleh adalah marah yang disimpan. Di sana dikatakan, janganlah matahari terbenam. Jangan sampai amarah kita itu sampai matahari terbenam. Harus sebelum matahari terbenam. Artinya apa? Marah sekali selesai. Jangan dipendam, jangan disimpan, jangan ditumpuk, jangan ditunggu, dan jangan kemudian kita pertahankan rasa amarah itu. Tapi selesaikan amarah itu sesegera mungkin. Kenapa, saudara? Karena marah yang disimpan itu berpotensi bisa menjadi akar pahit. Apalagi kalau itu tentang seseorang yang mengecewakan kita. Amarah-amarah itu kita tujukan kepada orang yang mengecewakan kita. Kalau itu kita pendam, kalau itu kita simpan, firman Tuhan katakan, maka iblis akan menunggangi setiap amarah kita itu. Dan itu bisa berubah menjadi akar pahit. Jadi apa yang tidak boleh? Marah seperti apa yang tidak boleh? Yaitu marah yang disimpan. Marah yang berlarut-larut. Sekarang marah, kemudian gampang lagi kepancing, nanti ada sesuatu kita marah lagi. Marah terus. Rasa amarah itu meliputi kita, menguasai kehidupan kita. Nah, itu marah yang tidak boleh. Yang kedua, Amsal pasalnya yang ke-29. Ayatnya yang ke-11. Amsal pasalnya yang ke-29. Ayatnya yang ke-11. Marah yang tidak boleh. Di sana dikatakan, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Jadi yang kedua, marah yang tidak boleh adalah marah yang dilampiaskan. Nah, maksudnya marah yang dilampiaskan di sini adalah marah yang gampang sekali terpancing. Jadi perasaan-perasaan yang gampang sekali terpancing untuk marah, untuk kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak semestinya, gampang sekali kepancing. Ada sesuatu hal yang terjadi, mungkin ada orang yang melakukan sesuatu yang membuat kita kecewa, membuat kita sakit hati, atau mungkin ada sederhana, saudara, di jalan kita diselip oleh sepeda motor, hampir kita jatuh, ada ibu-ibu reteng kanan, beloknya ke kiri, kita marah di situ. Di jalan itu kan sering kali, apalagi laki ini,
Kita seringkali terpancing dengan emosi, terpancing dengan keadaan-keadaan sekitar. Nah, ini marah yang dilampiaskan. Nah, ini tidak boleh. Karena kemudian apa yang ada di pikiran, apa yang di dalam hati, ini terpancing, cepat-cepat terpancing keluar. Tidak secara bijaksana kita kuasai amarah itu, tetapi pokoknya kalau ada sesuatu yang nyinggung, ada sesuatu yang gak enak di hati, langsung keluarkan begitu aja tanpa secara bijaksana kita mengelola kata-kata, mengelola hati dan sebagainya. Ini marah yang tidak boleh. Marah yang tidak boleh adalah marah yang disimpan. Yang kedua adalah marah yang dilampiaskan. Yang ketiga, secara cepat, Amsal pasal 22 ayat 24 sampai 25. Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Yang ketiga, marah yang tidak boleh adalah kita bergaul dengan orang yang pemarah. Firman Tuhan juga katakan dalam catatan yang lain bahwa pergaulan yang buruk itu bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Maka dari itu sebisa mungkin kita jangan bergaul dengan orang yang suka marah. Berteman boleh dengan siapa saja, tetapi kita harus memilih kepada siapa kita bergaul. Karena dengan siapa itu kita bergaul itu dapat membentuk diri kita, dapat mencetak diri kita. Maka dari itu pilihlah dengan siapa kita bergaul, dan jangan mudah bergaul dengan orang yang suka marah. Saya pernah mengalami sendiri, saudara, saya dekat dengan orang yang suka marah. Karena hari-hari dipenuhi dengan marah, maka mau tidak mau dalam alam bawah sadar itu seperti melegalkan amarah. Dan itu membuat saya mudah sekali untuk saya marah. Dan saya sadari itu, saya bertobat dan saya katakan, Tuhan ampuni saya. Maka dari itu jangan kita mudah untuk bergaul dengan pemarah. Itu yang ketiga. Berikutnya, Yakobus pasal 1 ayat 19. Yakobus pasal 1 ayat 19. Di sana dikatakan demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa yang tidak boleh adalah cepat marah. Marah boleh, tetapi cepat marah itu yang tidak boleh. Sudah banyak orang itu dikendalikan oleh amarah, bukan dia yang mengendalikan amarah. Jadi seperti amarah itu yang memimpin kita. Kalau amarah kita sedang meluap-luap, maka itu akan mengendalikan kita untuk melakukan sesuatu yang cenderung destruktif, cenderung merusak, cenderung merugikan, cenderung kemudian menimbulkan pertengkaran satu dengan yang lainnya. Maka hati-hati sekali saudara, untuk kita perlu betul-betul mengendalikan amarah kita. Amsal 14 ayat 17. Cukup banyak ayat yang kita baca, tetapi saya rindu ini memberikan satu pengertian di dalam setiap kehidupan kita. Amsal 14 ayat 17. Kalau saudara tidak cukup bisa untuk mengikuti, saudara bisa melihatnya di layar masing-masing. Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah, ini seperti yang dikatakan tadi, cepat marah, berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Alkitab mencatat, menyamakan, mensejajarkan orang yang suka marah itu adalah orang yang bodoh. Karena dia tidak bisa mengelola amarahnya sendiri, tidak bisa mengendalikan amarahnya sendiri. Dia justru dikuasai, dikendalikan, diperintah oleh amarahnya sendiri. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, 1 Timotius 3 ayat 3. 1 Timotius 3 ayat 3. Di sana dikatakan, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Jadi marah yang tidak boleh adalah menjadi pemarah. Marah boleh, tetapi menjadi pemarah itu yang tidak boleh. Jadi ada 5 hal yang kita perhatikan sama-sama, dan mari kiranya itu menjadi satu kebenaran dalam kehidupan kita, supaya kita memiliki marah yang tepat sasaran, marah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, marah yang tidak kemudian kita dikuasai oleh amarah itu. Kiranya itu menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.